Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas chapter 5 yaitu tentang prosedur summarize atau the summarize procedure. Ya, prosedur summarize ini menghasilkan tabel laporan yang berisi statistik ringkasan dan daftar kasus individu. Ya, bisa berisi dua-duanya atau bisa salah satu untuk variabel skala, minimal satu variabel skala. Nah, tabel ini nanti juga bisa menghasilkan central tendency dan dispersi atau kecenderungan memusat atau sebarannya, jadi mean, median, modus, dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan lebih bagus dengan menggunakan tabel ini. Intinya dengan menggunakan prosedur ini memungkinkan kita untuk menampilkan tabel yang lebih mudah untuk dijelaskan sehingga bisa menghasilkan informasi yang mudah dicerna oleh pembacanya. Ya, untuk subbab yang pertama atau subchapter yang pertama, kita akan menggunakan summarize untuk membuat laporan ringkasan. Kasus yang akan kita bahas di sini adalah seorang agen real estate yang berusaha membantu kliennya untuk menjual rumah, di mana dalam tahap awal dia mengumpulkan informasi semua rumah yang terjual di area tersebut, ya, di area di mana kliennya itu punya rumah yang mau dijual tadi, ya, selama 1 tahun terakhir. Kemudian dia bermaksud menyiapkan sebuah laporan ringkasan untuk kliennya tersebut sebagai gambaran kira-kira berapa lama rumah itu mulai diiklankan sampai terjual itu butuh waktu berapa lama, kemudian berapa harga rumah yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk itu file yang akan kita gunakan, file sampel di sini adalah market values. Kita lihat filenya ada di mana, market values. Kita buka dulu SPSS-nya, ya. Kita lihat market values. Nah, ini. Oke. Ya. Di sini ada daftar berapa rumah ini? Ada 94 rumah di wilayah tersebut yang sudah pernah terjual dalam waktu 1 tahun. Nah, kita akan mulai membuat tabelnya. Pertama yang akan kita lakukan adalah klik analyze, ya. Kemudian reports, kemudian case summaries. Reports, case summaries, ya. Kalau sudah, kita akan memilih purchase price, ya. Purchase price di sini harga pembelian. Kita masukkan ke variabel. Kemudian kita akan memilih house street sebagai variabel pengelompoknya. Karena ini tabel ringkasan berkelompok, ya, yang dikelompokkan, kita tidak akan membutuhkan tabel case secara individu. Jadi nanti case-nya secara berkelompok. Jadi untuk itu kita deselect display cases-nya. Oke, kalau sudah kita klik statistics, ya, kita akan memilih mean, ya, ini mean-nya sudah. Kemudian median, kemudian minimum, maksimum. Jadi pilihan ini sebetulnya sesuai kebutuhan kita. Kita butuh informasi apa saja. Di sini informasi yang akan kita butuhkan adalah informasi-informasi ini. Kalau number of cases, dia akan secara muncul secara default, ya. Kalau sudah Anda klik continue, lalu option. Option kita akan tuliskan di sini judulnya Home Sale Statistics. Home Sale Statistics. Ya. Captionnya grouped by street. Ya. Subheading for totals, oke. Kalau sudah kita klik continue, lalu oke. Nah,
Di sini kita bisa membuat tampilan seperti ini. Anda bayangkan kalau ini kita membuatnya pakai Excel, itu akan sangat merepotkan, ya. Tapi kita bisa membuat dengan mudah menggunakan SPSS. Ya, meskipun kelihatannya sederhana Bu, cuma bikin kayak gini, betul. Kalau datanya sedikit sederhana, tapi pada saat kita menemui data yang jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, maka ini akan sangat mempermudah kita. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk judulnya, ya, tebal ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ada kolom daftar apa namanya jalan, kemudian jumlahnya, min, median, minimum, dan maksimum. Modus tidak mungkin kita masukkan karena ini skala. Kalau skala kita masukkan modus, maka di sini akan muncul sangat banyak sekali. Oke, kita lihat di sini klien kita bertempat tinggal di Fairview Drive. Jadi di jalan ini harga jualnya dipengaruhi oleh, kita lihat harganya murah atau mahal nih. Oke, harganya relatif Fairview Drive, jumlah yang terjual hanya sedikit 7, jadi rumah yang jualannya 7. Kemudian harga rata-ratanya kita bisa melihat dia kayaknya ini rumahnya rumah tipe yang bagus ya, relatif bagus, nggak terlalu murah. Yang murah-murah ada di sini nih, Dawson Lane. Ya, ini juga relatif tinggi harganya. Harga paling murah 243, paling mahal 343. Jadi rumah kategori menengah ya. Di sini kita lihat kayaknya yang paling pas kita akan melihat menggunakan min, karena min ini median, karena median ini lebih tahan terhadap data ekstrim. Jadi kita bisa memprediksi harganya berdasarkan distribusinya ya, terendahnya sekian, tertingginya sekian, harga tengah-tengahnya sekian. Ya. Kalau ini mungkin agak ketinggian ya. Oke, ini case-nya sejauh ini seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan berdasarkan tadi. Ya, ini sudah. Nah, 513 ya, displaying individual cases. Berdasarkan assessment property tadi, penjualnya bermaksud menjual rumah seharga 335. Nah, ini ownernya rumah, yang punya rumah, nanya sama agennya. He asked the realtor to provide him with a listing of the homes in the area that have been sold at that price or higher, and how long it took to sell them. Jadi dia mau tanya, coba dong saya dicarikan informasi rumah di daerah sini yang harganya lebih mahal dan butuh berapa lama untuk menjual. Kalau jual rumah kan pengennya jual semahal mungkin ya. Dan dia pengen tahu kalau saya kasih harga jual mahal, itu kira-kira berapa lama rumah itu bisa jual. Nah, si agen ini atau realtor ini bisa memilih case yang tepat dan menggunakan summarize untuk membuat laporan ini. Ya. Oke, kita coba 5131 selecting and sorting cases ya. Kita sortir. Ya. Yang pertama akan kita lakukan adalah memilih rumah yang harga jualnya 335 ke atas. Ya. Oke, kita masuk ke SPSS lagi. Kita akan sortir datanya jadi hanya yang 335 ke atas. Kemudian kita pilih select cases. Ada di bawah. Ya, select cases ada di bawah. Kalau sudah, kita pilih jika dan hanya jika, atau if condition is satisfied. Nah, kita klik if. Kemudian setelah itu kita pilih purchase price. Nah, purchase price sudah masuk ke sini ya. Jadi jangan Anda ketik manual ya. Misalnya ini saya kembalikan lagi. Ini dipilih, kemudian dipakai panah ini kita pindahkan ke kolom sebelah sini. Ya.
Kemudian kita pilih karena kita pengen yang lebih besar atau sama dengan, berarti yang ini ya, value-nya lebih besar daripada 3, 5. 1, 2, 3. Ya, kalau sudah kita klik continue. Ya, sudah, kita cek lagi value lebih besar sama dengan 335. Kita klik continue sudah, kemudian kita klik OK. Tadi sortiran yang pertama berdasarkan harga jual. Di output SPSS tidak muncul outputnya, dia hanya muncul keterangan saja, use all, compute filter, value di atas 335. Kemudian variabel labelnya seperti ini, ya, execute. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini muncul coretan-coretan di sini. Oh, ini yang harganya di bawah 335 langsung tercoret. Oke. Selanjutnya kita masih akan lanjutkan lagi sortir berikutnya, yaitu data and sort cases ini ya. Lanjutkan data sort cases. Ya. Sort cases, kita akan memilih purchase price sebagai variabel yang akan disortir. Sort by harga pembelian. Kemudian kita pilih descending. Jadi dari yang paling besar ke yang paling kecil. Setelah itu kita pilih days on the market before sold. Ini ya. Ini juga kita sortir descending juga. Oke, sudah descending semua, kita pastikan oke, descending semua. Kalau sudah, kita klik OK. Maka di sini tidak akan muncul lagi, ya. Di sini hanya muncul ini sort cases by value, ya, di sama mark time. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul tersortir dari yang harganya paling mahal sampai harganya paling murah. Di sini 416, 403, 351 sampai dengan 335. Ya, mark time-nya ini. Ini masih belum tahu terjual berapa. Oh, ini punya owner-nya, ya. Nah, untuk menghasilkan laporan, kita akan recall summarize cases dialog box lagi. Kita summarize, klik, ya, report, case summaries. Nah, kita reset dulu. Kemudian kita pilih complete address. Kemudian purchase price, kemudian days on market before sold, ya, sebagai variabelnya. Nah, ini karena grouping, kita limit cases, deselect limit cases to first, kita deselect, kemudian kita klik statistics. Ya, kita klik statistik sudah. Sekarang kita akan gunakan mean sama median aja. Number of casesnya biar situ aja nggak apa. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik options. Kita kasih tulisan case listing. The title, captionnya only homes selling for 335,000 or more sebagai caption. Kemudian type
subheading missing cases appears as unavailable. Unavailable. Kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini muncul summary-nya, kita bisa lihat ya. Ini ya, harganya paling mahal sampai yang paling murah. Ya, ini belum ada. Nah, sekarang kita bisa lihat. Kalau berdasarkan data ini, paling cepat terjual adalah 5 hari dengan harga 349. Ya. Kemudian yang paling mahal 416, terjual 62 hari atau 2 bulan. Yang paling lama terjual ini 347 ini ya, 133 hari. 133 hari. Jadi kita bisa melakukan estimasi. Di sini min-nya 352, medianya 344. Jadi harganya masih lebih murah daripada harga rata-rata di pasaran. Ya. Kemudian ini kira-kira nanti bisa terjual antara ini 62 sampai 66 hari. Lebih kurang seperti itu. Yang lebih kurang itu artinya bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah, kalau Anda lihat narasinya di sini, nah, di sini sudah ada narasinya, tapi tolong ya Anda coba dinarasikan versi Anda sendiri. Ya. Ini narasinya. Jadi klien itu paling pasti dia akan sangat tertarik dengan berapa lama sih rumah itu bisa terjual. Jadi kalau kita melihat tadi, ada yang 5 hari bisa terjual, ada yang 130. 130 itu berarti berapa hari? 4 bulan baru terjual. Jadi kalau kita melihat pada min sama median hanya sekitar 60-an, artinya rumah itu diprediksi bisa terjual sekitar 2 bulan. Tapi estimasi paling lama adalah 4 bulan tadi. Nah, ini dengan menggunakan prosedur summarize, Anda membuat suatu ringkasan harga jual rumah di wilayah tersebut selama 1 tahun terakhir. Nah, laporan ini sangat membantu agen dalam menetapkan harga jual. Dan dengan menggunakan informasi ini, Anda bisa membuat listing atau daftar kasus yang serupa, ya, untuk rumah-rumah yang sejenis, ya, jumlah berapa hari mereka berada di pasaran. Ini bisa Anda gunakan untuk ringkasan-ringkasan yang lain. Misalnya kalau di akuntansi kita mengenal ada seperti timeliness, ya, atau ketepatwaktuan dalam penyajian laporan keuangan di bursa. Itu bisa kita gunakan tabel seperti ini. Ya. Nah, laporan ini bisa membantu penjual untuk mengevaluasi apakah sanggup nggak dia menunggu selama itu sampai rumahnya bisa terjual, atau mau dia turunkan harganya agar bisa terjual lebih cepat. Ya, kalau menurut saya pribadi harga 335 tadi sudah di bawah rata-rata, ya, di bawah min dan di bawah median. Jadi kita optimis bisa terjual cepat, ya. Kalau saya, ya. Tapi itu bisa kita gunakan untuk cara-cara yang lain. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan untuk prosedur meringkas. Jadi nanti silakan Anda coba kerjakan prosedur meringkas ini. Jadi ini untuk data skala, ya, untuk variabel skala. 1 variabel skala di sini. Sorry, ini tadi 2 variabel skala. Baik, saya kira itu untuk chapter 5 tentang prosedur meringkas. Silakan Anda kerjakan, dinarasikan sebaik mungkin bagaimana Anda menganalisis ini. Syukur-syukur Anda bisa lebih baik lagi kalau misalnya Anda mau
saya coba-coba bikin dari data yang ada ini, dan dari data yang ada ini, ya, Anda bisa membuat, oh saya pengen tahu kalau misalnya Anda sebagai yang punya rumah mau ditambahin analisis yang lainnya, silakan, ya. Baik, saya cukupkan sekian. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.